Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Yuri ya. Di pembelajaran daring ini untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Ibu, tapi sebelum mata pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa dulu. Silakan untuk yang di rumah ya. Silakan sudah ambil tempat dan posisi ya. Silakan kita doa sebelum pembelajaran dari kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu tadi mengenai doa pembuka untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan doa tadi memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, anak-anakku semua, bagaimana kabarnya pada hari ini, pagi hari ini yang cerah ini? Mudah-mudahan sehat semua ya, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Baik, untuk pertemuan pembelajaran daring ini ya, Ibu akan menyampaikan untuk materi ya, pembelajaran baru. Kenapa dikatakan baru? Karena baru permulaan ya. Nah, jadi untuk pembelajaran daring ini Ibu akan menyampaikan tentang mata pelajaran anti korupsi ya. Nah, anti korupsi sekarang oleh pemerintah digalakkan untuk diberikan kepada semua siswa dari tingkat SD, SMP sampai ini ya, atas ya, sampai bahkan perguruan tinggi. Kenapa digalakkan untuk pemberian materi khusus tentang anti korupsi? Harapan pemerintah, harapan masyarakat, harapan kita semua ya, untuk masa depan generasi yang akan datang yang mudah-mudahan terbebas dari tindakan korupsi ya. Maka ini diberikan pembelajaran atau sikap-sikap ya, dimulai menanamkan jati diri ya, di sikap jati diri di awalnya ya, ditanamkan sikap-sikap anti korupsi ya. Nah, supaya Anda semua paham, jadi generasi yang harapan bangsa ya, generasi pilihan ya, harapan generasi bisa penerus ya perjuangan bangsa kita. Karena adalah letak kemajuan, letak kesejahteraan, letak semua negara ini terletak pada generasi. Kalau generasi baik, insya Allah negara juga baik ya. Maka ditanamkan dari dini untuk sikap tindakan anti korupsi supaya Anda paham ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi tentang anti korupsi terlebih lanjut ya, mungkin Anda sudah sering ya, tidak asing lagi mendengarkan kata-kata tindakan korupsi ya. Banyak diselewengkan di masyarakat orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, arti dari korupsi adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bisa dikatakan dengan mudahnya pencurian lah gitu ya. Itu istilah bahasa apa ya namanya? Untuk bahasa kita mudah untuk memahaminya ya. Nah, maka sikap seperti itu jangan sampai kita tertanam dalam diri kita. Maka kita tanamkan jiwa ya, jiwa kepribadian yang bagus ya. Seperti contoh jiwa kejujuran, jiwa disiplin, tanggung jawab ya. Semuanya ya, yang segi kebaikan supaya tidak ada terhindar dari tindakan anti korupsi. Oke, anak-anakku semua ya di rumah, silakan ya untuk pembelajaran daring pada kali ini ya. Ibu akan menyampaikan materi ya tentang pembelajaran anti korupsi masuk KD 3.2 yang judulnya atau bacaan materinya itu merumuskan akibat buruk ya. Jadi merumuskan akibat buruk dari perilaku tidak disiplin. Tolong digarisbawahi. Jadi pertemuan pada kali ini, pembelajaran
daring kita tentang anti korupsi dengan KD itu judul merumuskan akibat buruk dan perilaku tidak disiplin itu ya. Dan materinya mencakup faktor-faktor dan perilaku tidak disiplin ya. Jadi materinya faktor-faktor dan perilaku tidak disiplin ya. Itu tolong digarisbawahi. Tentang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materinya tadi ya. Nah setelah itu nanti Ibu menjelaskan, tolong Anda paham dengarkan, dipahami. Nah nanti setelah Ibu jelaskan mungkin nanti ada pertanyaan atau tugas ya yang untuk Anda kerjakan ya. Nah Ibu akan memperjelaskan tentang tadi ya, judulnya ada kalian garis bawahi ya, yaitu merumuskan akibat buruk dan perilaku tidak disiplin. Oke ya, tentang tidak disiplin ini termasuk bagian dari tindakan anti korupsi tindakan korupsi ya, karena tidak disiplin juga dikatakan korupsi ya. Kenapa ya? Ini juga mencuri ya, tidak disiplin ini kalau dijabarkan lebih luas lagi banyak ya. Nah ini jadi tidak disiplin Anda sebagai siswa. Nah ini Anda ini sebagai siswa bisa dikatakan disiplin atau tidak, ini yang bisa nilai Anda sendiri yang pertama ya, mungkin yang kedua gurunya ya kan. Nah selama ini kita pembelajaran daring kita ini dimulai dari bulan Juli sampai sekarang, Bapak Ibu guru banyak sekali memberikan tugas-tugas kepada Anda ya. Nah bisa dikatakan Anda ini disiplin atau tidak. Nah ini Anda tepat enggak mengumpulkan tugas-tugas Anda yang telah ditugaskan oleh Bapak Ibu guru Anda ya. Nah ini. Nah, setekan lagi tentang disiplin ya. Merumuskan akibat buruk dan perilaku tidak disiplin ya. Jadi kalau Anda sebagai siswa yang tidak disiplin, dampaknya ya itu tadi ya. Dampaknya banyak sekali ya. Yang pertama, dampaknya untuk diri Anda. Yang kedua untuk lingkungan Anda ya. Dari mana kita melihat ya lingkungannya, dengan kacamata kita disiplin tentang apa? Nah, misalkan sekarang Anda sebagai pelajar, tentunya Ibu menggarisbawahi tentang disiplin kegiatan belajar mengajar Anda di sekolah, apalagi sekarang model daring ya. Nah ini juga dituntut untuk kedisiplinan Anda. Anda ini anak yang rajin atau bukan, itu tergantung disiplin atau tidak ya. Jadi Anda dikatakan disiplin, dampaknya apa tadi untuk Anda sendiri ya. Tidak disiplin akhirnya apa ya, mungkin pekerjaan keteter ya, terus mungkin ya banyak sekali ya. Karena pekerjaan keteter, mungkin apa yang lain juga karena dampaknya tadi males ya. Akhirnya kalau keteter misalnya Bapak Ibu guru memberikan materi kepada Anda, tugas kepada Anda tentang pembelajaran, Anda tidak mengumpulkan tepat pada waktunya ya kan, karena mungkin kalian malas atau dan sebagainya ya kan. Dampaknya Anda kena teguran ya, sekali kedua kali dampaknya ya, di ancaman tidak mendapatkan nilai ya. Nah yang berikutnya nanti kalau sekian dari nggak dapat nilai, tentu pada saat kenaikan kelas atau ya pertama nggak kenaikan kelas dulu ya, misalnya pembagian rapor untuk semester yang pertama, mungkin nilainya Anda nggak ada, atau nilainya ada pun nggak memuaskan atau jauh dari KKM. Itu bagi Anda yang mungkin orangnya normal, yang dikatakan normal, kalau nilainya jelek ya, mungkin sudah risau itu ya. Nah makanya itu dampaknya seperti itu. Maka harapan tidak sesuai dengan keinginan Anda, mungkin pengen dapat nilai yang bagus ya, karena nggak disiplin, nggak mengumpulkan tugas ya, tidak sesuai dengan keinginan. Paling nggak nilainya pengen di atas KKM karena nggak banyak mengumpulkan tugas, jauh dari itu satu dampak itu Anda sendiri ya. Terus dampaknya untuk orang tuamu, coba kalau Anda nanti nggak naik kelas ya kan,
Pertama, waktu, umurmu rugi, orang tuamu biayai kamu juga ya tambah lagi ya, banyak sekali ya. Jadi kalau dikatakan tentang akibat buruk dari perilaku yang tidak disiplin itu banyak sekali. Itu ibu dari pandang segi kalian sebagai siswa ya. Nah kalau Anda misalnya tidak disiplin di lingkungan mana, misalnya di lingkungan agama ya, gak disiplin ya, gak disiplin misalnya tidak menunaikan ibadah sholat waktu 5 waktu ya dalam sehari semalam ya, itu dampak buruknya apa untuk Anda sendiri ya. Kalau masih di dunia sih mungkin tidak seberapa dampaknya ya kan. Nah nanti kalau di akhirat dampaknya kalian akan dapatkan siksa bagi siapa yang tidak menjalankan sholat tepat waktunya, suka lalai, tidak menjalankan sholat, mengerjakan sholat, maka akan dapatkan dosa. Itu. Terus yang berikutnya, itu tentang segi agama ya. Terus kalau kalian tidak disiplin, diperintah orang tuanya suka malas-malesan, sering kena marah ya sama orang tuamu, banyak sekali dampaknya ya. Maka jangan sampai kita sebagai siswa, Anda sebagai siswa tidak memiliki jiwa disiplin. Tanamkanlah jiwa disiplin pada dirimu sendiri ya. Maka tanamkan ya. Karena apa? Dengan disiplin insya Allah akan membawa kesuksesan ya, dunia dan akhirat. Jelas ya, disiplin ini karena lingkupnya sangat luas ya. Nah ini tentang disiplin, dampak buruknya itu tadi ya, untuk dirimu, untuk masyarakatmu, untuk keluargamu ya. Nah ini banyak sekali. Jadi sekilas ibu mengenai arti dari kata disiplin tadi udah paham sedikitnya ya. Nanti kalau belum paham nanti bisa Anda baca buku ya tentang disiplin. Terus yang berikutnya, faktor-faktor perilaku yang tidak disiplin. Faktor-faktor tadi mana? Faktornya apa tidak disiplin? Males ya. Terus apalagi? Mungkin karena banyak kegiatan main kartu ya dan sebagainya ya. Nah itu banyak sekali dampaknya ya. Nah oke, untuk sekilas materi dari kita ini ya. Nanti ibu sambung lagi lain waktu. Ibu hanya memberikan sekilas tentang materi tentang korupsi, yaitu menggarisbawahi tentang tindakan disiplin. Tugas Anda ya silakan ya, nomor 1 tentang penjelasan arti dari disiplin. Terus manfaat disiplin untuk Anda dan untuk lingkungan Anda ya. Nah, itu 1, 2 misalnya di sini berikan contoh-contoh tindakan disiplin di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat ya. Nah, sekarang terus lingkungan disiplin di lingkungan agama ya. Nah, ini contohnya seperti apa? Atau tindakan disiplin seperti apa di lingkungan agama ya. Terus yang ininya, terus yang berikutnya yang dampak buruknya apa ya. Jadi berikanlah beberapa contoh sikap disiplin di lingkungan Anda dan di lingkungan agama ya, dan dampak buruknya seperti apa. Itu aja ya untuk penjelasan Ibu tentang materi daripada di hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua ya. Ya itu aja. Nanti kalau kurang jelasnya bisa kalian baca buku ya, atau buku materi yang lain yang relevan tentang anti korupsi yang menggarisbawahi tentang disiplin ya. Ya itu aja. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.